Pernah nggak sih kalian udah capek-capek habiskan waktu berjam-jam presentasi produk atau jasa ke calon klien, lalu di detik terakhir dia cuma bilang, "Terima kasih, saya akan kabari lagi ya." Itu rasanya sakit. Bukan cuma sakit hati, tapi sakit di dompet. Kalian baru saja di ghosting. Dan yang lebih parah, kalian kalah bukan karena produk kalian jelek, tapi karena kalian gagal di satu momen kritis. Momen menutup penjualan, atau yang kita kenal sebagai closing. Mayoritas orang awam berpikir closing adalah momen untuk bertanya, mau beli atau tidak? Itu salah besar. Itu adalah teknik closing terlemah di muka bumi. Dan di video modal pikir kali ini, kita akan bongkar tuntas teknik psikologi negosiasi paling viral yang cuma modal 3 kata atau 1 kalimat pendek yang akan mengubah negosiasi harga selalu berakhir di kemenangan kalian. Teknik ini namanya assumptive closing, atau dalam bahasa modal pikir, ini adalah teknik auto cuan. Kita mulai dari akarnya. Kenapa closing dengan pertanyaan mau beli atau tidak itu lemah? Karena dia memaksa otak klien untuk kembali ke titik nol, ke mode berpikir kritis yang membutuhkan energi. Apakah ini layak? Apakah harganya benar? Otak manusia itu pada dasarnya malas. Ia selalu mencari jalur yang paling hemat energi. Dalam ilmu psikologi kognitif, ada konsep yang namanya cognitive fluency. Otak kita cenderung memilih opsi yang alurnya sudah lancar atau paling mudah diproses. Teknik assumptive closing bekerja dengan cerdik. Ia tidak menanyakan apakah klien akan membeli, tapi menanyakan bagaimana klien akan melanjutkan prosesnya. Kita membuat asumsi bahwa keputusan beli sudah selesai. Kita lompat dari debat menuju logistik. Ini seperti kalian sedang mengendarai mobil di jalan tol. Pertanyaan, mau beli atau tidak? Itu seperti memotong jalur dan memaksa mobil kalian berhenti total di pinggir jalan tol, lalu disuruh putar balik. Pertanyaan dari assumptive closing, itu seperti gerbang tol otomatis. Kita tidak bertanya, apakah Anda mau masuk tol? Tapi kita langsung mengarahkan. Silahkan masukkan kartu e-tol Anda. Prosesnya sudah diasumsikan berjalan. Apa sebenarnya 3 kata atau kalimat viral yang menjadi kunci dari teknik ini? Kita harus merubah pertanyaan besar menjadi pertanyaan operasional kecil. Lupakan pertanyaan lemah seperti, mau ambil yang ini atau tidak? Atau, bagaimana menurut Bapak Ibu? Ganti dengan pertanyaan yang berorientasi pada aksi dan logistik. Mari kita ambil contoh 3 variasi kalimat yang paling efektif. Pertanyaan pilihan ganda. Misalnya kalian menjual paket kursus online. Jangan tanya, mau daftar atau tidak. Ganti menjadi, mau ambil paket A atau B. Otomatis, otak klien tidak lagi memikirkan apakah dia harus ikut kursus, tapi paket yang mana yang cocok. Mereka sudah melangkah masuk ke dalam pagar keputusan kalian. Pertanyaan aksi. Ini yang paling brutal dan sering jadi jurus pemungkas. Setelah presentasi selesai, jangan kasih jeda. Langsung tembak dengan nada profesional tapi santai. Jadi, mau transfer kapan? Perhatikan, kalimat ini 3 kata yang sangat kuat. Mau transfer kapan? Ini mengasumsikan bahwa transfer itu pasti terjadi. Yang sedang kita diskusikan adalah waktunya. Ini mengunci momentum pembelian sebelum rasa ragu sempat muncul. Kalian memotong keraguan dengan kecepatan logistik. Contoh kasus nyata. Misalkan kalian menjual jasa pembuatan website seharga 10 juta rupiah. Penjual lemah. Gimana Pak? Tertarik untuk membuat website dengan kami? Penjual modal pikir. Baik Bu, dengan semua fitur yang sudah kita bahas, proses pengerjaan bisa dimulai lusa. Jadi, mau transfer kapan? Besok pagi atau sore hari? Perbedaannya ada pada fokus. Penjual modal pikir tidak meminta izin untuk menjual. Mereka meminta izin untuk melanjutkan prosesnya. Banyak orang berpikir teknik ini hanya untuk jualan receh. Salah. Kekuatan sesungguhnya terletak saat kalian menghadapi negosiasi harga yang alot.
Misalnya dalam kontrak B2B yang nilainya ratusan juta, atau bahkan saat negosiasi gaji. Dalam negosiasi harga, klien biasanya akan fokus pada harganya kemahalan, bisa diskon. Penjual yang lemah akan langsung defensif dan mendebat harga. Penjual modal pikir akan melakukan reframe atau pembingkaian ulang. Kalian tidak perlu mendebat harga. Kalian harus mengasumsikan harganya sudah disepakati dan alihkan fokusnya ke konsekuensi harga tersebut. Contoh kasus negosiasi B2B. Kalian menjual lisensi software 500 juta rupiah. Klien menawar 400 juta rupiah. Penjual modal pikir, baik, saya mengerti pertimbangan anggaran Bapak Ibu. Untuk mencapai angka 400 juta rupiah, kita harus mengeliminasi modul C dan mengurangi dukungan teknis dari 24/7 menjadi 8/5. Bagaimana? Apakah itu oke? Perhatikan apa yang terjadi. Kalian tidak berdebat soal angka. Kalian menggunakan asumsi bahwa deal akan terjadi di 400 juta. Lalu kalian menggeser diskusi ke konsekuensi kualitas. Klien kini tidak lagi fokus pada menghemat uang, tapi pada kehilangan fitur. Otaknya dipaksa membandingkan nilai yang hilang, bukan hanya harga yang dibayar. Teknik ini membuat klien yang awalnya mau cuan karena diskon, kini berpikir ulang tentang rugi karena kehilangan layanan. Teknik ini selalu menang, karena kalian sudah memegang kontrol bingkai negosiasi. Jadi, teman-teman modal pikir, kekuatan closing bukan pada kemampuan kalian menjawab semua pertanyaan, tapi pada kemampuan kalian mengarahkan alur pikir klien. Berhenti meminta izin untuk menjual. Mulai sekarang, asumsikan penjualan itu sudah terjadi, dan gunakan 3 kata tadi untuk mengunci langkah logistik selanjutnya. Kalian tidak bisa cuan kalau kalian terus menunggu klien untuk mengabari lagi. Ambil kendali. Kalau kalian merasa video ini membuat pikiran kalian terbuka dan dompet kalian mulai bergetar ingin auto cuan, itu artinya kalian sudah melewati tahap need dan value. Tinggal 1 langkah lagi. Kalian tahu kan langkah selanjutnya? Jadi, mau subscribe kapan? Sekarang atau setelah video ini selesai? Pilihan ada di tangan kalian. Tapi saya berasumsi yang cerdas pasti memilih sekarang. Sampai jumpa di video modal pikir selanjutnya. Salam cerdas finansial.